Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar akan mempresentasikan materi tentang manusia dan peradaban. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Saya sendiri Diah Ayu Wulandari, Doni Setiono, dan Faras Hasanal Bolkiah. Adapun isi dari materi manusia dan peradaban. A. Hakikat peradaban manusia. B. Manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat adab. C. Evolusi budaya dan wujud peradaban dalam kehidupan sosial budaya. D. Dinamika peradaban global. E. Problematika peradaban global dalam kehidupan manusia. A. Hakikat peradaban manusia. Peradaban berasal dari kata adab yang artinya akhlak, kesopanan yang merujuk pada sifat mulia. Dalam bahasa Inggris, istilah peradaban disebut civilization, yang berarti nilai hidup satu kelompok atau bangsa dalam merespon tantangan masa depan yang dihadapinya dalam era tertentu. Peradaban adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bagian-bagian atau unsur-unsur kebudayaan yang dianggap halus, maju, dan indah. Inti dari peradaban yaitu nilai, kelompok tertentu, dan tantangan zaman. Peradaban adalah sebuah entitas terluas dari budaya yang melalui identifikasi unsur-unsur objektif umum seperti bahasa, sejarah, agama, kebiasaan, institusi maupun melalui identifikasi diri yang subjektif. B. Manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat adab. Manusia adalah makhluk beradab sehingga mampu menciptakan peradaban. Pribadi manusia itu memiliki potensi untuk berlaku sopan, berakhlak, dan berbudi pekerti luhur. Manusia beradab pasti berkeinginan untuk membentuk masyarakat beradab. Masyarakat beradab adalah individu yang mentaati seluruh aturan atau norma yang ada sehingga tercipta masyarakat yang adil, makmur, tenteram, dan teratur. Di Indonesia, masyarakat adab disebut dengan masyarakat madani. Dalam sebuah masyarakat madani, masyarakat tidak hanya dituntut untuk taat hukum, patuh pada aturan dan norma, saling menghargai antar sesama, terbuka, tetapi juga dilandasi dengan iman yang akan membentuk pribadi yang lebih baik, religius, dan menghargai ilmu pengetahuan untuk kebaikan bersama. C. Evolusi budaya dan wujud peradaban kehidupan sosial budaya. 1. Evolusi budaya adalah sebuah gejala perubahan struktur dan pola budaya dalam masyarakat. Evolusi budaya terjadi karena sifat dasar manusia yang ingin mengadakan perubahan, adanya perubahan alam, lingkungan, masyarakat, penemuan baru, dan kontak dengan kebudayaan baru. Masa dalam kehidupan manusia mengalami evolusi dalam 2 kali periode. Masa prasejarah, masa manusia belum mengenal tulisan. Masa prasejarah atau nirlaka, nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan, adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada masa di mana catatan sejarah yang tertulis belum tersedia. Zaman prasejarah bermula pada saat terbentuknya alam semesta atau saat terdapat kehidupan di muka bumi. Data tentang prasejarah diambil dari sisa-sisa atau fosil dan bukti-bukti yang digali dan interpretasi. Masa sejarah bermula ketika adanya catatan tertulis untuk dijadikan bahan rujukan. Penciptaan tulisan ini merupakan suatu penemuan yang hebat untuk mencapai perkembangan kemajuan peradaban seperti sekarang. Wujud peradaban dalam kehidupan sosial budaya. Peradaban merupakan tahapan dari evolusi budaya yang telah berjalan dan berkesinambungan, memperlihatkan wujud dan karakter yang khas pada tahap tersebut meliputi tingkat ilmu pengetahuan, ide, gagasan, seni, teknologi, sistem pemerintahan, hingga spiritualitas yang tinggi. Contoh wujud peradaban dalam kehidupan sosial budaya pada zaman dahulu adalah 1.
Kodeks Hammurabi pada zaman Mesopotamia kuno. 2. Sistem kepercayaan politisme pada peradaban lembah sungai Indus. 3. Tulisan atau karya sastra pada peradaban Yunani kuno. 4. Sistem pemerintahan pada peradaban Romawi kuno. 5. Peradaban suku Maya. D. Dinamika peradaban global. Menurut Arnold Y. Toynbee, seorang sejarawan asal Inggris, lahirnya peradaban diuraikan dengan teori challenge and response. Peradaban itu lahir sebagai respon atau tanggapan manusia dengan segenap daya upaya dan akal menghadapi, menaklukkan, dan mengolah alam sebagai tantangan guna mencukupi kebutuhan dan melestarikan kelangsungan hidup. Toffler 1981 menyatakan bahwa gejala-gejala perubahan atau dinamika dan pembaruan peradaban itu terjadi akibat majunya ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Gelombang perubahan menurut Alvin Toffler. 1. Gelombang 1 peradaban pertanian 800 SM sampai 130 M. Gelombang perubahan dari meramu food gathering menjadi budaya cocok tanam peradaban pertanian yang dikenal revolusi hijau. 2. Gelombang 2 peradaban teknologi industri 1500 M sampai 1970 M. Peradaban industri muncul akibat penemuan dan ciptaan manusia dalam bidang industri. 3. Gelombang 3 peradaban reformasi 1970 M sampai sekarang. Perkembangan iptek sangat berpengaruh pada perkembangan dalam bidang elektronik yang berpengaruh pada penyebaran informasi yang tepat di seluruh dunia. Problematika peradaban global dalam kehidupan manusia. 1. Peradaban global menciptakan globalisasi. Peradaban global dewasa ini telah menciptakan era globalisasi. Kata globalisasi diambil dari kata global yang maknanya universal. Globalisasi tidak hanya melingkupi seluruh aspek atau bidang kehidupan. Globalisasi digerakkan oleh kemajuan yang pesat dalam teknologi, transportasi, dan informasi komunikasi. Globalisasi cenderung membuat negara berkembang sebagai pasar bagi negara maju untuk memasarkan produk mereka. Problematika peradaban global atau era globalisasi. Beberapa problem dari kemajuan teknologi peradaban global bagi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah: A. Semakin cepatnya kemajuan teknologi dan ditopang oleh sistem sosial yang kuat membuat teknologi menjadi pengarah bagi kehidupan manusia. B. Ideologi liberal yang berasal dari Barat akan semakin kokoh mencengkram dunia dan mau tidak mau akan diterima oleh negara-negara lain. C. Sistem kapitalisme dan pasar bebas juga akan merajai sistem perekonomian dunia. D. Eksploitasi terhadap alam dan sumber daya lainnya akan semakin memuncak akibat tingkat kebutuhan yang semakin lama semakin banyak. Terjadinya dehumanisasi di mana manusia tidak akan dihargai, mesin lebih dihargai dibandingkan dengan tenaga manusia. Akibatnya terjadi tingkat pengangguran yang tinggi. F. Bentuk kebudayaan masyarakat cenderung meniru kebudayaan Barat, baik pola kehidupan, cara berpikir, ideologi yang politik. Hal ini membuat mereka meninggalkan konsep masyarakat tradisional. 3. Sikap beberapa negara terhadap peradaban global. Dalam menghadapi peradaban global ini, bangsa-bangsa di dunia memberi respon atau tanggapan yang berbeda-beda. Sebagai bangsa menyambut positif karena dianggap sebagai jalan keluar baru untuk perbaikan nasib manusia. Ada juga yang tetap menerima peradaban global sebagai sebuah keniscayaan akibat perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Sebagian lagi menolak peradaban global karena dianggap sebagai bentuk baru penjajah kolonialisme melalui cara-cara baru yang bersifat transnasional di bidang politik, ekonomi, teknologi, sosial, dan budaya seperti Korea Utara, Turkmenistan, dan Myanmar.
Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian presentasi ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.